Bersama kita pasti. Ini tadi ini momen entertainnya kayaknya udah selesai. Tadi nggak siap. Giliran yang serius-serius nih bicaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ketua RW 011 Bapak Rohidin Agus Salim, Ketua LMK Kelurahan Rawabedah Selatan. Sebenarnya Pak Sarudin ini bukan hanya LMK RW 11, tapi beliau ini Ketua LMK Kelurahan Rawabedah Selatan. Jadi 11 LMK ini dibawa daripada naungan beliau. Makanya RW 11 ini luar biasa ini. Yang sama-sama kita hormati juga ini Ketua RT 05 011 Bapak Muhammad Ali, Pak RW juga nih beserta jajarannya yang hadir, Pak Sekjen Mas Purwanto, para ketua RT di RW 011, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, ini ada guru kami Pak Ustadz Bukhari, dan semuanya Bapak Ibu yang tidak bisa disebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah mulai bicara substansi IMB ya. Jadi begini Bapak Ibu, jadi memang kemarin kita di awal ya, ini perlu kita refleksi juga sebenarnya ini kenapa sih Tanah Merah ujuk-ujuk kok ada IMB. Jadi memang yang pertama yang perlu digarisbawahi, IMB ini adalah bentuk kebijakan daripada Gubernur Anies Baswedan. Ini perlu digarisbawahi, jadi memang di tahun 2017 kita ulang kembali ya Bapak Ibu supaya ini juga ini ada alur yang memang Bapak Ibu mesti pahami. Jadi nggak ujuk-ujuk kenapa ini infrastruktur dibangun, kenapa ini ada IMB, ini semua ada prosesnya. Jadi jangan juga nanti ini kita sudah bicara politik. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan juga nanti kita alergi terkait politik. Jadi memang di awal di tahun 2013, di tahun 2012 dan di tahun 2013 sebelumnya itu memang kita bersama Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu itu berkontrak politik dengan Pak Jokowi pada saat itu, yang mana apabila beliau terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, beliau harus merealisasikan terkait RT RW resmi di Kampung Tanah Merah dan KTP sesuai dengan domisili. Dan alhamdulillah setelah beliau jadi, inilah yang ada sekarang ini. Jadi Tanah Merah tadi sudah disampaikan Pak LMK itu ada di 3 RW dan 2 kecamatan. Di Rawabedah Selatan ini ada RW 8, Tanah Merah atas itu RW 8, RW 9, RW 10 dan RW 11. Di Tugu Selatan ada RW 7 dan satu lagi yang ke jembatan sana yang jembatan 3 itu RW 22 Kelurahan Kelapa Gading Barat. Jadi ini sama semua Tanah Merah. Kalau bicara permasalahan sama permasalahannya. Nah, setelah RT RW terbit di Kampung Tanah Merah dan juga KTP sesuai dengan domisili, ini kita tidak berhenti sampai di situ. Jadi kita paham betul. Jadi bagaimana dulu Bapak Ibu kita semua bicara infrastruktur atau pembangunan itu berdasarkan swadaya masyarakat. Betul Bapak Ibu ya? Jadi mungkin RT dulu kolek-kolek minta ke warga, ayo dong bangun jalan, ayo dong bangun saluran. Nah, ini terbesit dari hal tersebut. Seharusnya pemerintah pada saat itu juga bukan hanya kita bicara resmi RT RW dan domisili KTP, tapi bagaimana kontribusi pembangunan itu harus dilakukan oleh pemerintah. Memang pada saat itu gubernurnya setelah peralihan Pak Jokowi itu ke Ahok, memang ini agak anti Pak Ahok ini kepada Tanah Merah. Maka kita putuskan di tahun 2017 kita mendukung salah satu gubernur, yaitu Pak Anies Baswedan. Dengan apa? Kita juga berkontrak politik, yang dimana di dalam kontrak politik tersebut itu termaktub di dalam pasal pertama yaitu melegalkan kampung-kampung yang dianggap ilegal. Salah satunya ini Kampung Tanah Merah. Maka alhamdulillah setelah Pak Anies jadi gubernur, beliau sedikit demi sedikit menunaikan apa yang menjadi janji politiknya, yaitu salah satunya pembangunan infrastruktur. Yang kedua yaitu program jaringan air bersih. Yang ketiga yang sangat penting buat kita ini adalah izin mendirikan bangunan kawasan.
Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwasannya semua program di Kampung Tanah Merah ini adalah bentuk kebijakan daripada Gubernur Anies Baswedan. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui ya, ini kita refleksi ulang. Ini kan mungkin banyak nih di RT 5, khususnya di warga RW 11, sebenarnya FKTMB itu apa sih? Ini makanan apa katanya FKTMB ini? Jadi FKTMB itu Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu. Inilah kita FKTMB yang didasari oleh rasa senasib, sepenanggungan, dan seperjuangan. Kami ini adalah sama orang Tanah Merah. Jadi kami ini, jangan kita di Tanah Merah itu ada rasa orang Tanah Merah, rasa Kelapa Gading. Ini kan banyak nih di Tanah Merah ini. Padahal kita nasib kita sama. Sepenanggungan, seperjuangan. Sama ini Mas Pur ini tinggal di RW 8 Tanah Merah. Ketua kami itu Ketua Muhammad Huda. Beliau itu bagian daripada tim gubernur untuk percepatan pembangunan di DKI Jakarta. Jadi orangnya gubernur. Ketua kami itu Muhammad Huda. Beliau tinggal di RW 22 di Kelapa Gading Barat sana, Tanah Merah. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, kita tidak bisa tadi, harus ada kolaborasi antara baik Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu dengan pengurus dan dengan masyarakat. Ada kolaborasi. Karena kita pun tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi tadi Pak LMK sudah jelaskan, perjuangan ke depan ini semakin berat. Bagaimana setelah IMB ini, bagaimana kita bisa berjuangan soal masalah legalitas hak atas tanah. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, IMB ini bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Ya Bapak Ibu ya, bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Tapi IMB ini adalah bentuk legalitas dari rumah atau bangunan kita. Nah, kenapa dibuatkan IMB oleh Pak Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu? Karena apa? Dasar penggusuran yang sering dilakukan itu adalah dikatakan sebagai bangunan liar. Nah, kategori bangunan liar itu apa? Karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Maka pada saat tidak memiliki IMB, pemerintah apabila ketidakberpihakan kepada kita, itu dengan mudahnya menggusur kita. Mungkin pertanyaannya kan begini, selama ini kok kita nggak ada digusur-gusur segala macam? Oh iya, jelas. Karena memang kekompakan kita, artinya bentuk persatuan kita. Jadi kekuatan kita ini hanya bentuk persatuan dan kesatuan warga Kampung Tanah Merah. Jangan lagi nanti ada, kalau bahasa ininya apa ya, kalau bicara kampung ini jangan lagi bicara kita sekat-sekat kelompok-kelompok. Oh ini RW 10, ini RW 11, ini RW 9, enggak. Kita harus kalau bicara kampung ini, ayo lepaskan baju kita bicara soal masalah bagaimana kepentingan orang banyak, bagaimana bicara kepentingan kemaslahatan orang banyak. Dan Bapak Ibu sekalian, harapan kita ke depan, ayo bicara politik ke depan, hati-hati, jangan kita latah terkait masalah politik. Saat ini kita ketahui bahwasanya yang berpihak dan memang mengimplementasikan janjinya itu adalah Gubernur Anies Baswedan. Jangan lagi nanti kita bicara pada saat pilkada, apalagi pilpres. Ini asal bawa orang, bawa caleg, bawa apa, enggak lah. Tapi bagaimana mereka itu yang memang benar-benar keberpihakan kepada kita sebagai warga Kampung Tanah Merah. Bukan juga untuk kepentingan individu. Biasanya banyak ini, ada warga yang bawa caleg, ini bicara kepentingannya hanya individu. Tapi bagaimana bicara kemaslahatan Kampung Tanah Merah, mereka tidak berpikir ke sana. Jadi harapan kita Bapak Ibu, ayo ke depan perjuangan kita masih ada satu tahap lagi bicara soal masalah legalitas tanah. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, bicara legalitas tanah ini bukan menjadi kewenangannya gubernur. Kewenangan gubernur sampai di mana? Yaitu tadi bicara bagaimana beliau membangun infrastruktur, bagaimana menerbitkan izin mendirikan bangunan. Karena kalau bicara legalitas tanah itu domainnya adalah BPN. BPN itu hierarkinya kepada Kementerian Agraria. Kementerian Agraria itu di bawah Presiden. Dan kalau bicara Tanah Merah, kita ini berkonflik dengan ini, sebelah kita ini Kaleng Kerupuk nih. Ini adalah Pertamina. Itu adalah badan usaha milik negara. Bapak tahu ada menterinya kan? Pak Erick Thohir itu menterinya mereka itu. Jadi tidak bisa sekonyong-konyong gubernur main melegalkan Tanah Merah. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui, jangan juga ini harusnya Pak Gubernur melegalkan Tanah Merah, tanahnya segala macam.
Jadi itu bukan menjadi kewenangannya. Yang menjadi kewenangan gubernur adalah salah satunya itu membangun infrastruktur melalui anggaran belanja daerah, APBD. Jadi alhamdulillah tadi sudah juga ini RT 5 alhamdulillah sudah terintegrasi pembangunannya. Sebenarnya memang tadi sudah disampaikan pembangunan RW 11 ini memang belum terrealisasi. Karena apa? Ini berbeda payung hukum. Jadi yang diterapkan gubernur itu ada dua payung hukum. Yang pertama peraturan gubernur nomor 90 tentang peningkatan kualitas dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu. Itu ada 3 RW di dalamnya. RW 9, RW 10 dan RW 22. Dan pembangunan itu menjadi kewenangannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Yang kedua yaitu SKGUP 878 tentang penataan kawasan permukiman. Itu ada RW 11, RW 7 Tugu Selatan dan RW 8 Robada Selatan. Dan ini menjadi kewenangannya UKPD. Dan mudah-mudahan dengan upaya maksimal daripada pengurus, tadi Pak LMK juga sudah berkomunikasi dengan Pak Wali Kota, dengan tingkat kepala suku dinas, agar bagaimana RW 11 ini bisa terbangun dan melalui anggaran pemerintah, karena kita sudah bosan untuk bersuadaya terkait masalah infrastruktur yang ada di Kampung Tanah Merah. Harapan kita Bapak Ibu, ayo kita jalin kekompakan. Tadi PLMK juga sampaikan IMB ini perlu diketahui Bapak Ibu, IMB ini sifatnya berjangka selama 3 tahun. Nah pertanyaannya, apakah nanti 3 tahun ke depan bisa diperpanjang? Ini kembali lagi soal masalah bagaimana kebijakan gubernur ke depan. Maka kami sampaikan perlu kehati-hatian bagaimana kita memilih nanti ke depan bicara soal masalah pemimpin kita, baik di DKI ataupun presiden. Harapan kita permasalahan Tanah Merah itu hanya 2 Bapak. Kita harus menyelesaikan permasalahan Tanah Merah itu hanya 2. Yang pertama dengan pergerakan massa atau demonstrasi, yang kedua dengan pergerakan jalur politik. Maka kita harus nanti menjadi satu kesepahaman bersama. Kalau Tanah Merah, siapapun itu yang berpihak kepada kita dan mau berkontra politik kepada Kampung Tanah Merah, itu kita harus dukung. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat Bapak Ibu ya? Ya, jadi nanti semua nanti kami di Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, kita akan berkomunikasi dengan seluruh pengurus yang ada di Kampung Tanah Merah. Jadi jangan lagi nanti ada, ini kan bicara politik. Ya memang kebijakan itu berdasarkan politik. Yang bisa merubah aturan dari A ke B itu adalah politik. Kalau kita menempuh jalur hukum, saya nggak tahu di sini ada advokat nggak? Ada sarjana hukum nggak di sini? Itu agak ribet. Jadi harapan kita Bapak Ibu, tadi juga disinggung oleh Pak LMK, pentingnya tentang hak dan kewajiban masyarakat. Sama seperti IMB ini Bapak Ibu sekalian. Jadi IMB ini ada namanya retribusi. Makanya kemarin Bapak Ibu mungkin bayarkan sesuai dengan luasan bangunan. Kalau yang 100 meter ke bawah itu hanya 12.000. Yang 100 meter sampai dengan 200 itu 500 ribuan. Yang 200 meter ke atas itu memang agak besar, 2 juta. Nah, retribusi ini apa? Ini adalah masukan ke APBD. Jadi bukan bayarnya itu ke RT atau ke RW, hanya melalui, karena ini bayar ke Bank DKI. Inilah bentuk wujud kita kepada pemerintah. Kita tunjukkan kepada pemerintah bahwasanya warga Kampung Tanah Merah siap membayar retribusi, berkontribusi kepada pemerintah daerah. Sepakat Bapak Ibu ya? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan kita ke depan Bapak Ibu, sering-sering rapat Pak RT. Jadi harapan kita minimal ya per 3 bulan ada rapat. Ya nggak perlu ada begini-begini sebenarnya. Jadi warga juga harapan kita kalau diundang rapat oleh Pak RT mohon hadir, karena mesti ada informasi penting yang perlu disampaikan. Tidak harus ada begini-begini, mungkin cukup air putih lah, kan gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon beri tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih banyak. Baik, sambutan yang telah diberikan oleh